laporan resmi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah TKI yang dilaporkan hilang setelah melakukan pendaftaran kerja ke Kamboja melalui jalur perekrutan daring tidak resmi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan perempuan berusia 19 hingga 35 tahun yang berasal dari wilayah Jawa Tengah, NTB, dan Sumatera Utara. Mereka tercatat telah melengkapi dokumen keberangkatan dan telah mendapatkan visa kerja dalam waktu yang tidak wajar cepatnya. Temuan awal berasal dari laporan rumah sakit di perbatasan Kalimantan yang menerima pasien tanpa identitas dengan luka sayatan medis pada bagian perut kiri. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa pasien tersebut telah kehilangan satu ginjalnya. Tidak ditemukan bekas luka kekerasan lain selain prosedur pengangkatan organ yang dilakukan secara steril, seolah-olah dilakukan oleh tim medis berpengalaman. Pasien tersebut ditemukan dalam kondisi koma ringan dan tidak merespons rangsangan eksternal. Dari hasil pencocokan biometrik, identitas pasien diketahui sebagai pekerja migran yang baru saja diberangkatkan secara resmi melalui jalur perekrutan swasta. Namun, data keberangkatan dan visa tidak mencatat adanya keterangan medis maupun keperluan operasi. Tidak ada laporan dari keluarga yang mengizinkan tindakan medis tersebut, dan tidak ditemukan surat kuasa medis. Indikasi kuat mengarah pada eksploitasi organ secara ilegal. Pusat Data Intelijen Nasional kemudian mengeluarkan peringatan internal yang menyoroti adanya tren baru dalam modus perdagangan manusia. Fokus utama bukan lagi pada eksploitasi kerja paksa, melainkan pada pengambilan organ tubuh secara sistematis dan tersembunyi. Laporan lain menyebutkan bahwa dalam 2 bulan terakhir, terdapat lebih dari 28 kasus pasien tak dikenal yang ditemukan dengan kondisi serupa di wilayah perbatasan Sumatera dan Kalimantan, semuanya tanpa ginjal kiri. Pola yang ditemukan semakin menguatkan dugaan adanya sindikat transnasional yang menyasar pekerja migran Indonesia sebagai target. Pendaftaran kerja dilakukan melalui situs web palsu yang meniru portal resmi penyalur kerja ke luar negeri. Calon pekerja diminta mengisi data lengkap, termasuk riwayat kesehatan, dengan alasan proses visa dan pemeriksaan awal. Setelah data masuk, mereka dijemput oleh agen lokal yang mengatur keberangkatan. Sesampainya di titik transit, korban dibius dan ginjalnya diambil dalam kondisi tidak sadar, lalu dikirim ke Kamboja. Silula tidak terjadi apapun. Unit intelijen siber mendeteksi bahwa situs perekrutan tersebut dihosting di server luar negeri dengan sistem pengalihan jaringan berlapis. Dari hasil pelacakan alamat IP dan aktivitas transfer data, diketahui bahwa informasi para korban dikirim secara berkala ke jaringan tertutup berbasis di Asia Tenggara. Aktivitas mencurigakan terjadi di sekitar pelabuhan-pelabuhan kecil dan gudang yang tidak terdaftar sebagai fasilitas medis atau logistik resmi. Kepala Divisi Intelijen Darat memerintahkan pembentukan unit investigasi khusus yang terdiri dari personel siber, darat, serta medis forensik. Tim diberi mandat penuh untuk melakukan penyelidikan dalam dan menyusup ke rantai distribusi yang menghubungkan proses pendaftaran palsu hingga ke titik pengambilan organ. Tujuan awal adalah mengidentifikasi lokasi fisik, pengambilan ginjal dan tempat penyimpanan sebelum pengiriman lintas batas. Dalam tahap awal, tim berhasil mendapatkan informasi terkait pengiriman organ manusia dalam kontainer medis dari Jakarta menuju pelabuhan tak resmi yang mengarah ke Kamboja. Rute pengiriman menunjukkan keberadaan sebuah gudang besar di kawasan industri yang tidak tercatat secara administratif. Gudang tersebut diyakini menjadi titik pengumpulan utama organ ginjal yang telah diambil dari para korban. Sinyal GPS kendaraan medis yang digunakan dalam proses distribusi menunjukkan pola berulang yang konsisten menuju area industri tertentu. Data tersebut dikombinasikan dengan pencatatan logistik ilegal dan pembacaan citra satelit, mengarahkan fokus penyelidikan pada satu lokasi spesifik. Dari luar, lokasi tersebut terlihat seperti bangunan kosong yang lama tidak digunakan. Namun, aktivitas kendaraan keluar masuk tidak sesuai dengan karakteristik bangunan terbengkalai. Dalam laporan internal yang dikirim ke markas pusat, tim menegaskan bahwa gudang tersebut patut diduga menjadi pusat penyimpanan organ manusia sebelum dikirimkan ke negara tujuan. Data awal memperkirakan bahwa dalam 1 bulan, terjadi pengiriman minimal 60 ginjal melalui jalur tidak resmi. Jumlah ini belum termasuk organ lain yang mungkin ikut diperjualbelikan, namun belum teridentifikasi. Dengan fakta-fakta awal tersebut, keputusan dibuat untuk melakukan observasi langsung terhadap gudang target. Operasi pengintaian pun disiapkan secara rahasia oleh pasukan elit intelijen sebagai persiapan menuju tindakan lanjutan penggerebekan. Setelah identifikasi awal terhadap lokasi gudang di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur, unit intelijen gabungan segera menyusun metode pemantauan untuk memastikan bahwa tempat tersebut
memang digunakan sebagai pusat distribusi organ ilegal. Pengintaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelacakan kendaraan yang kelewar masuk area gudang hingga observasi terhadap kebiasaan para individu yang bekerja di dalamnya. Data dari kamera pengintai memperlihatkan aktivitas kendaraan berpendingin yang datang secara teratur dalam pola 3 hari sekali. Kendaraan tersebut tidak menggunakan plat dinas medis ataupun plat militer, namun memiliki pengawalan tidak resmi yang selalu menjaga jarak aman dari objek pengawasan. Setiap kali kendaraan datang, kontainer logistik dibawa masuk dengan cepat, tanpa adanya proses pemeriksaan administrasi atau penandaan keluar masuk barang, seperti yang berlaku di fasilitas distribusi resmi. Tim darat kemudian menyusup ke wilayah sekitar gudang dengan menyamar sebagai pekerja konstruksi dari proyek drainase. Dari posisi itu, mereka mendapatkan sudut pandang langsung ke bagian belakang gedung, tempat sebuah pintu baja selalu dijaga oleh 2 orang bersenjata yang tidak mengenakan seragam. Keduanya tidak menunjukkan atribut satuan keamanan namun memiliki komunikasi aktif melalui perangkat radio dengan aksen bahasa non-lokal. Unit drone taktis dikerahkan untuk menyusuri bagian atap dan ventilasi gudang. Melalui kamera termal, ditemukan anomali panas yang menandakan keberadaan mesin pendingin berskala besar, lebih besar dari unit pendingin biasa yang digunakan untuk makanan atau alat medis. Suhu internal terdeteksi stabil pada titik di bawah 0°, konsisten dengan standar penyimpanan organ manusia. Analisis struktur bangunan menunjukkan bahwa gedung tersebut memiliki perluasan bawah tanah yang tidak tercantum dalam denah publik. Anomali struktur ini dikonfirmasi lewat pemindaian infrasonik yang mengindikasikan adanya ruang tambahan di bawah lantai utama. Ruangan itu memancarkan titik panas yang tidak konsisten, diduga sebagai tempat aktivitas manusia atau alat medis aktif. Tim teknis kemudian menyadap jaringan komunikasi area sekitar. Diketahui bahwa sinyal komunikasi di dalam gudang menggunakan enkripsi tingkat tinggi yang biasa dipakai dalam skema logistik militer. Hal ini menegaskan bahwa operasi di dalam bukan dilakukan oleh pelaku biasa, melainkan jaringan profesional yang memiliki kemampuan operasional dan teknologi tingkat lanjut. Dalam waktu bersamaan, tim siber berhasil menembus satu simpul data dari jaringan internal mereka. Dari sana, ditemukan log digital yang mencatat jadwal kedatangan paket biologis dan waktu pengiriman ke luar negeri dengan kode negara. Tujuan yang ditulis secara tersamar. Salah satu kode yang berulang adalah CAGE, yang secara konsisten muncul setelah penyimpanan paket di bawah 72 jam. Ini menguatkan bahwa paket yang dimaksud kemungkinan besar adalah organ segar yang dikirim ke Kamboja. Di sisi lain, penyelidikan terhadap perusahaan fiktif yang terdaftar sebagai pemilik bangunan tidak membuahkan hasil. Alamat legal perusahaan berada di luar negeri, dan semua kontak administratif tidak aktif. Perusahaan tersebut diduga hanya digunakan sebagai pelindung hukum atas kegiatan ilegal di dalamnya. Aset fisik di Indonesia tidak pernah didaftarkan atas nama individu, melainkan dipegang oleh konsorsium perusahaan bayangan. Sementara itu, tim pengintaian darat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan pada malam hari. Truk logistik tanpa logo membawa beberapa kontainer logam masuk ke gudang melalui jalur belakang. Dari pantauan termal, kontainer tersebut menunjukkan variasi suhu internal yang tidak wajar. Salah satunya memiliki sinyal panas mendekati suhu tubuh manusia. Data ini mengarah pada kemungkinan bahwa selain organ, masih ada korban hidup yang disimpan untuk tujuan pengambilan organ secara bertahap. Untuk menghindari kecurigaan dan menjaga integritas operasi, pengintaian dilakukan tanpa kontak langsung dan tanpa intervensi. Semua data dikumpulkan dan dianalisis secara paralel oleh tim forensik digital, intelijen lapangan, serta pihak medis militer. Mereka menyusun peta jaringan distribusi dan alur operasional dari titik rekrutmen, lokasi transit, tempat pengambilan organ, hingga pengiriman ke luar negeri. Dari rekonstruksi rantai pasok yang berhasil dikompilasi, didapati bahwa jaringan ini telah aktif setidaknya selama 14 bulan, dengan estimasi lebih dari 400 ginjal yang telah dikirim ke luar negeri. Jumlah korban diperkirakan melebihi angka tersebut, karena adanya indikasi pengambilan organ lain seperti hati dan kornea, meskipun belum ada bukti fisik yang ditemukan saat itu. Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul, pimpinan operasi mengeluarkan perintah untuk menyiapkan eksekusi langsung terhadap lokasi. Dengan menyadari kompleksitas dan bahaya yang terlibat, perintah penggerebekan harus dilakukan dengan kecepatan tinggi, tanpa peringatan dan tanpa kemungkinan kegagalan. Tahapan persiapan, teknis, dan taktis dimulai. Operasi lapangan diberi nama Operasi Ginjal Hitam. Gudang tersebut ditetapkan sebagai target utama. Semua satuan diberi arahan final dan peran masing-masing dalam rencana masuk serentak dari berbagai sisi gedung, termasuk kemungkinan evakuasi medis darurat jika ditemukan korban hidup dalam kondisi kritis. Situasi telah mencapai titik tak bisa ditunda. Bukti,
telah cukup. Gudang harus direbut. Setelah ditetapkan sebagai target utama, gudang penyimpanan organ di kawasan industri Cakung terus berada di bawah pengawasan intensif selama 7 hari penuh. Setiap detik dari aktivitas sekitar lokasi dicatat dan dikompilasi menjadi analisis. Perilaku yang presisi. Tim pengawasan darat, udara dan siber bekerja dalam koordinasi penuh tanpa celah kesalahan. Pengamatan dimulai dari waktu keluar masuk kendaraan, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis mobil, frekuensi kedatangan, durasi, berhenti, dan arah keberangkatan. Diketahui bahwa kendaraan jenis box freezer dengan sistem pendingin aktif keluar masuk area tersebut secara konsisten pada hari ketiga, ke-6, dan ke-9 dari siklus pemantauan. Kendaraan tersebut bergerak malam hari, tanpa pengawalan resmi, namun selalu disertai kendaraan lain sebagai penjaga jalur. Dari hasil pengamatan termal, salah satu lantai bawah gudang diduga berfungsi sebagai ruang operasi darurat. Suhu area tersebut selalu berada di atas 27 derajat Celcius, berbeda dari ruang penyimpanan organ yang berada di bawah titik beku. Kombinasi suhu hangat dan sinyal elektromagnetik dari alat medis memberi indikasi kuat bahwa proses pengambilan organ masih aktif dilakukan di tempat itu. Bukan sekadar tempat transit. Tim medis militer menyimpulkan bahwa kemungkinan besar korban yang dikirim belum dalam kondisi meninggal, melainkan dibius dan dikondisikan dalam keadaan tidak sadar penuh. Tujuannya agar proses pengambilan organ dilakukan secara bertahap sesuai pesanan pasar. Ini memperkuat argumen bahwa sindikat bukan hanya beroperasi dalam skema logistik, tetapi juga memiliki jaringan medis terlatih. Data identitas beberapa pengemudi kendaraan pengangkut berhasil diperoleh melalui pemindaian wajah dari kamera pengintai. Hasil pencocokan mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka memiliki catatan perjalanan lintas negara di Asia Tenggara dengan visa keluar masuk Kamboja yang aktif. Mereka juga tercatat pernah berada di rumah sakit swasta luar negeri dengan spesialisasi transplantasi ginjal. Di dalam gedung utama, pergerakan personel terbagi dalam 2 jenis, yang berseragam klinis dan yang berpakaian seperti staf logistik. Yang pertama bekerja dalam siklus bergilir 6 jam, diduga sebagai petugas medis atau teknisi peralatan bedah. Yang kedua hanya muncul saat distribusi kontainer dilakukan. Berinteraksi langsung dengan kendaraan pengangkut, tim drone mini dikirimkan ke ventilasi atap untuk menyusupkan kamera ke dalam struktur bangunan. Citra video memperlihatkan tumpukan box pendingin dengan label berbahasa asing yang konsisten digunakan untuk organ vital manusia. Sebagian kotak sudah diberi kode pengiriman dan stiker khusus yang biasa digunakan dalam ekspor laboratorium. Tidak ditemukan satupun simbol rumah sakit, namun sistem pengemasan memenuhi standar internasional untuk organ transplantasi. Di bawah tanah, satu ruangan tertutup terdeteksi memiliki tanda-tanda keberadaan manusia hidup, detak jantung dan sinyal. Pernapasan rendah teridentifikasi melalui pemantauan sensor panas, diperkuat oleh pengukuran tekanan udara dan sisa uap anestesi dari ventilasi. Diyakini bahwa setidaknya terdapat 6 hingga 8 korban dalam kondisi hidup, namun tidak sadar, yang disimpan untuk pengambilan organ berikutnya. Koordinasi lintas satuan pun dimulai. Unit taktis terbagi dalam 3 regu. Regu serbu utama, regu medis evakuasi, dan regu pengamanan perimeter. Jalur masuk ditentukan melalui 3 titik: atap belokong, lorong air limbah, dan pintu utama samping yang dijadwalkan terbuka saat distribusi rutin berlangsung. Waktu pelaksanaan operasi ditentukan berdasarkan waktu paling lambat aktivitas pengawasan dan rotasi personel dalam gedung. Pemetaan internal dibuat berdasarkan data visual drone, kombinasi suhu, dan citra sonik. Denah lengkap bangunan termasuk jalur kabel, posisi tangga besi internal, ruang simpan organ, serta ruang pembedahan bawah tanah disusun dalam bentuk 3 dimensi untuk simulasi penyusupan. Semua personel diwajibkan mempelajari peta dalam waktu kurang dari 36 jam. Tim medis lapangan dilengkapi dengan alat resusitasi darurat, pendingin organ portable, dan perlengkapan sterilisasi cepat. Mereka tidak hanya ditugaskan untuk menyelamatkan korban, tapi juga mengamankan setiap organ yang ditemukan dalam kondisi layak. Prioritas diberikan pada evakuasi manusia hidup, disusul penyitaan barang bukti biologis. Sementara itu divisi forensik digital mempersiapkan unit pengambil data komputer dan penyimpanan digital. Sasaran mereka adalah mengambil seluruh arsip transaksi, Jeko-Magis ilegal, serta data pemesanan lintas negara yang tersimpan di server lokal. Semua perangkat akan dibekukan secara digital. Begitu operasi dimulai, dalam waktu yang ditentukan, semua unit mulai bergerak ke posisi awal. Komunikasi dibuat dalam mode hening. Tidak ada siaran suara, semua perintah hanya menggunakan isyarat visual dan sinyal taktis. Target sudah dipastikan, posisi musuh telah diketahui, risiko disimulasikan, kondisi lokasi diamankan, semua siap. Tidak akan ada lagi penundaan.
Eksekusi dimulai tanpa aba-aba suara. Unit penyusup pertama memasuki area melalui terowongan pembuangan air yang berakhir tepat di bawah ruang pendingin utama. Gerak tim dilakukan secara serempak dalam jalur berbeda. Satu tim dari atap, satu tim dari terowongan air limbah, dan satu tim dari sisi selatan bangunan yang terbuka pada jam distribusi. Sistem pengawasan elektronik. Gudang dilumpuhkan lebih dulu melalui penyisipan kode gangguan pada server lokal. Kamera pengawas menjadi buta selama 90 detik cukup bagi tim serbu untuk menyusup ke titik vital dan menguasai posisi strategis dalam struktur bangunan. Penetrasi berjalan sesuai simulasi. Gudang berhasil dimasuki tanpa mengaktifkan alarm. Tim medis evakuasi memasuki lantai bawah. Disusul regu forensik digital yang langsung mengamankan semua perangkat penyimpanan data. Tim serbu utama mengambil alih ruang pengendali dan menahan dua individu bersenjata yang menjaga pintu besi menuju lantai bawah. Tidak ada tembakan dilepaskan. Penahanan berlangsung senyap dan efisien. Pintu menuju ruang bawah tanah dibuka secara manual oleh teknisi taktis. Aroma kuat bahan pembius dan darah manusia menyeruak begitu pintu dibuka. Koridor sempit mengarah pada ruang panjang dengan lampu operasi yang menyala redup. Di dalamnya ditemukan 5 meja bedah dengan sisa prosedur medis yang baru selesai dilakukan. 2 di antaranya masih mengeluarkan tetesan darah segar. Di sisi ruangan, terdapat 8 tempat tidur logam berpalang dengan tubuh manusia terbaring tanpa reaksi. Pemindaian awal menunjukkan bahwa ke-6 korban masih hidup, dengan kondisi tekanan, darah lemah dan luka bekas pengambilan organ pada sisi kiri perut. Tidak ditemukan dokumentasi medis, surat persetujuan, atau catatan pasien. Semua korban diperlakukan sebagai objek bedah tanpa identitas hukum. Tim medis langsung melakukan stabilisasi kondisi menggunakan infus ventilator portabel dan injeksi adrenalin. Proses evakuasi dilakukan secepat mungkin menuju ambulans darurat yang sudah siaga di radius luar. Sementara itu, tim forensik digital mendapati bahwa salah satu komputer utama menyimpan rekam data transaksi pengiriman organ dengan kode pengenal internasional dan nilai tukar dalam mata uang asing. Setiap nama korban hanya ditandai sebagai kode alfanumerik tanpa identitas pribadi. Di ruangan pendingin utama, ditemukan total 42 kantong organ ginjal yang disimpan dalam kemasan standar transplantasi. Masing-masing diberi label suhu, tanggal, dan kode pengiriman. Beberapa kantong masih meneteskan sisa cairan pelindung jaringan. Kontainer logam yang telah siap kirim, ditemukan tertutup rapat, dengan stiker tujuan yang mengindikasikan negara penerima. Sebagian besar menunjukkan jalur ekspor ke Phnom Penh, Bangkok, dan 1 ke wilayah India Timur. 3 orang pelaku yang ditemukan di lokasi langsung diamankan tanpa perlawanan. Tidak ada pernyataan, tidak ada pergerakan berarti dari pihak dalam. Seluruh tempat itu telah terancang untuk ditinggalkan kapan saja jika operasi mereka bocor. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ini bukan fasilitas utama, melainkan satu dari banyak titik transit dalam jaringan lebih besar yang tersebar di Asia Tenggara. Saat penggeledahan lanjutan, ditemukan ruang penyimpanan data analog berupa map dokumen perekrutan, daftar nama TKI, serta formulir yang dipalsukan, menyerupai data BP2MI, beberapa lembar, bahkan mencantumkan hasil tes kesehatan yang diduga dipalsukan sebagai syarat kompatibilitas donor. Dari sini, disimpulkan bahwa sistem operasi sindikat ini tidak hanya mencakup pengangkutan dan bedah, tapi juga seleksi biologis berdasarkan kecocokan genetik. Unit dokumentasi militer mengambil seluruh materi sebagai barang bukti. Setiap organ diberi kode etik penyitaan medis dan dibekukan ulang dengan protokol rumah sakit militer. 6 korban yang selamat dipindahkan ke fasilitas kesehatan rahasia untuk penanganan lanjutan dan perlindungan identitas. Operasi selesai dalam waktu 17 menit sejak kontak pertama. Tidak ada korban dari pihak tim. Tidak ada letusan senjata. Semua gerakan sesuai standar operasi senyap. Gudang dinyatakan steril pada pukul terakhir pengangkutan. Bangunan disegel. Sementara sisa data dikirim langsung ke pusat komando untuk diproses oleh unit intelijen regional. Laporan akhir mencatat 6 korban hidup, 3 pelaku diamankan, 42 ginjal disita, dan sistem operasi penuh dari sindikat lintas negara berhasil diretas. Namun, jaringan tidak sepenuhnya hancur. Dalam database digital yang berhasil diamankan, terdapat setidaknya 7 gudang lain dengan pola aktivitas serupa di wilayah Asia Tenggara. Penggerebekan ini adalah permulaan, bukan